Waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Mungkin cuaca ya, jadi mungkin agak sedikit meriang. Ya, semoga diberi kesehatan selalu ya Bu. Amin. Di sini gini Bu, bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar? Bisa. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Begini Bu, dalam program pendidikan guru penggerak ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai jenengan sebagai kepala sekolah di SDN 1 Indrabulan tentang cara dan proses seorang kepala sekolah selaku pemimpin institusi dalam pengambilan keputusan terkait berbagai permasalahan dan kepentingan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini warga sekolah yang berada di lingkungan SDN 1 Indrabulan. Mbak? Nah, baik Bu, terima kasih. Begini ya Bu, dalam modul yang sedang saya pelajari kali ini kan berisi tentang langkah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang ingin saya tanyakan Ibu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Memang akhir minggu ini itu ada sedikit problema etika yang ada di SD 1 Indrabulan. Itu kemarin saya mendapatkan laporan dari guru kelas 1. Saya pun juga kaget kok kelas 1-an seperti itu. Laporan dari guru kelas 1 ternyata ada salah satu murid itu yang agak sedikit agresif atau aktif ya. Itu suka nakali sama temannya sendiri. Oh begitu ya Bu. Baik Bu, saya mengerti tentang kasus dilema etika yang sedang dihadapi Ibu. Selanjutnya, bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Setelah saya mendapatkan laporan tersebut dari guru kelas 1, kemudian saya mencari informasi. Ya, mencari informasi baik dari anak yang agresif tersebut, kemudian juga dari anak yang dinakali tersebut. Seperti itu. Setelah saya menanya kenapa kok sampai terjadi suatu pertengkaran, kan ini temannya sendiri ya, memang masih kecil ya, jadinya anak itu kejujurannya juga mungkin kurang, jadinya inginnya benar sendiri, yang satu tidak merasa nakali dan yang satu memang saya dinakali. Nah, untuk sementara, jadi kemudian setelah itu saya cari info ke orang tuanya, sampai itu ya, ke orang tua, ya, pihak dari orang tua, tak selidiki atau saya menanya, oh ternyata dari keluarganya itu orang tuanya memang yang satu di Jakarta, yang satu di sini. Mungkin anak tersebut kurang kasih sayang atau perhatian, soalnya ibunya yang ada di sini kan sama ibunya itu ternyata juga kerja setiap pagi udah berangkat, pulang sore, dan anak tersebut sehari-harinya kalau siang itu sama neneknya, sama neneknya. Mungkin dari itu anak tersebut kurang perhatian atau merasa kurang kasih sayang dari kedua orang tua, jadinya seperti itu. Oh begitu ya Bu. Jadi saya paham, berarti anak itu melakukan dilema etika karena bisa dari faktor keluarga, bisa juga dari faktor lingkungan ya. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk sementara, karena kelas 1 emosinya itu ya masih labil, dikerasi juga tidak bisa,
saya matur ke orang tuanya untuk biar pembelajarannya itu tetap berjalan dengan lancar, karena yang dinakali itu tidak mau berdekatan dengan yang nakali tersebut. Nah, jadi untuk sementara yang nakali tersebut, anak tersebut pembelajarannya saya taruh di kantor. Untuk sementara memang saya pisah biar tetap berjalan dengan lancar, dan itu pun saya sudah koordinasi sama kedua orang tuanya, dan orang tuanya pun tuh sudah saling memberi pengertian atau masukan kepada anak-anaknya tersebut. Tapi yang namanya anak ya mungkin dia masih trauma atau sakit hati ya, jadi untuk sementara pembelajarannya saya pisah, dan orang tuanya pun juga menyetujui. Mungkin dengan jalan itu nantinya bisa mereka akur kembali, dan akhirnya ya saya pisahkan sampai hanya 2 hari saya pisahkan karena murid kami sedikit, jadi mereka mungkin merasa kehilangan teman ya, nggak ada teman untuk bermain ya, karena kan saling jauh, mungkin ada rasa kangen atau ada rasa apa ya, jadinya setelah 2 hari saya pisahkan, ternyata hari ketiganya mereka kepengen bersama-sama belajar di dalam satu kelas lagi, dan akhirnya mereka saling memaafkan dan kemudian sudah akur kembali. Apakah ada kolaborasi Bu dengan gurunya mungkin? Iya, saya memang sebelum melakukan tindakan tersebut, saya koordinasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di SD 1 Merabuan, semuanya, baik yang guru yang sekarang ini menjalani CGP atau guru penggerak, maupun dengan Bapak Ibu guru yang senior. Bagus sekali ya Bu ya, Ibu telah menempuh prosedur yang tepat dan sesuai. Nah, Ibu juga telah melakukan refleksi ya atas keputusan yang tadi. Akhirnya dari semua langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi, anak yang tadi yang mendapatkan kasus tadi dari 2 anak, yang satu tadi dinakali, yang satu nakali atau agresif ya. Nah, bagi saya itu tindakan yang dapat dicontoh Bu. Mungkin kadang saya sebagai guru kan juga bisa terjadi ya pada murid-murid saya. Nah, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya petik ya, yang saya petik dari kejadian ini, kita sebagai orang tua di sini ya harus, terutama pada yang kelas 1, 2, dan 3 itu kan memang masih butuh perhatian yang khusus. Perhatian yang khusus mungkin dari TK ke SD itu kan kekanak-kanakannya kan masih ya, dia mungkin di sini masih beradaptasi ya, dengan lingkungan, dengan Bapak Ibu guru, otomatis yang tadinya guru TK sedikit, yang di SD itu sekarang kok gurunya banyak seperti itu. Jadi untuk sementara guru kelas 1 khususnya yang tadi ada sedikit problema itu tadi, saya suruh untuk memantau terus mulai dari masuk kelas di dalam pembelajaran sampai istirahat sampai pulang. Jadi untuk sementara ini, hari-hari ini saya suruh untuk memantau, sering memantau, jangan dibiarkan apalagi pada waktu istirahat. Ya, istirahat itu kan biasanya namanya anak ya, pas beli jajan atau gimana kan kita tidak tahu pada waktu nakalnya itu. Jadi saya suruh untuk memantau dan sampai pulang sekolahnya. Oh, begitu ya Bu. Terus Bu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu itu menjadi tantangan dalam pengambilan keputusannya? Tantangannya kemarin itu anak yang dinakali itu sepertinya kayak trauma ya. Aku juga nggak tahu apa yang terlalu menyakiti hatinya.
dia itu nangis terus nggak mau masuk kelas dan pengen ditungguin sama orang tuanya, dan orang tuanya pun sampai jengkel ya, ngerasa no anaknya itu mau ya, oh sudah tidak dinakali pun kok masih nangis terus. Nah, itu. Jadi orang tuanya ya sementara ya kemarin 2 hari itu ya nungguin. Berarti menunggu di kelasnya ya Bu? Nungguin dari apa? Dari di depan kelas, nungguin di depan kelas, di luar kelas maksudnya. Terus pakai itu. Oh, berarti salah satu tantangannya tadi karena anak Anaknya itu ya, menangis kayak ada trauma. Iya, kayak ada trauma yang terlalu menyakiti. Iya. Oh begitu ya Bu. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bisa bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Iya. Untuk sementara ini memang saya belum mempunyai jadwal, tapi dan saya langsung menyelesaikannya pada saat-saat itu juga. Langsung saya langsung koordinasi sama guru kelasnya, langsung koordinasi sama orang tuanya. Mungkin setelah adanya kejadian seperti ini, nanti saya akan membuat jadwal yang nantinya bisa dijalankan oleh Bapak Ibu. Baik, saya mengerti. Selanjutnya ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang ada di sekolah SDN 1 Brabuan ini? Iya, saya berkoordinasi dengan terutama Bapak Ibu guru tentunya ya di sini, kemudian orang tua. Salah satunya ya. Nah, begitu ya Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya, berarti dimulai dari ada kasus dilema, terus tadi ada juga pengambilan keputusan yang Ibu lakukan, terus ada juga langkah-langkahnya, ada juga langkah yang efektif dari apa yang sudah Ibu lakukan, terus ada juga tantangan, terus ada juga nanti Ibu akan membuat sebuah jadwal ketika ada kasus-kasus kembali nih. Berarti pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau hal menarik apa terkait pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Yang saya petik, jadi kita harus selalu mengawasi anak. Mengawasi anak terutama di dalam saat istirahat. Ternyata kalau kita biarkan anak itu ternyata ya seperti itu ya, namanya anak kecil ya. Jadi kita sebagai orang tuanya di sini, apalagi saya sebagai yang dituakan ya, saya bermusyawarah sama Bapak Ibu guru untuk sering-sering memantau anaknya saat istirahat pertama. Ya. Jadi dengan kejadian seperti ini semoga tidak terulang lagi. Amin. Di hari-hari berikutnya. Memang baru kali ini saja. Nah, selama saya bekerja di SD 1 Brabuan. Luar biasa sekali ya Bu ya. Insya Allah dengan adanya penjelasan dari Ibu terkait pengambilan keputusan dilema etika ini bisa menjadi contoh bagi saya ya Bu. Mudah-mudahan jika nanti saya menghadapi permasalahan yang sama atau yang lain, saya juga dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang harus diyakini oleh guru. Terima kasih atas wawancaranya. Saya doakan Bu Uswa di dalam menjalani guru penggerak ini bisa berjalan dengan lancar, sehat selalu, dan bisa lulus dengan nilai yang amin. Terima kasih. Itu yang bisa Bu Pre berikan. Terima kasih banyak ya sudah memberikan waktu untuk saya.
Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini bolehkah saya meminta waktunya sebentar Pak Aris? Pak Aris sedang sibuk apa enggak nih? Sebenarnya enggak sibuk. Alhamdulillah. Saya siapkan waktu untuk besok. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, siap. Begini Pak, dalam program pendidikan guru penggerak, saya kan sebagai guru penggerak mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu kan pimpinan institusi. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai jenengan sebagai kepala sekolah SDN Bulan Brabehan terkait tentang cara dan proses seorang kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya Pak Nif, di sini di modul yang sudah saya pelajari kemarin, yaitu modul 3.1 tentang langkah pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa pertanyaan yang mana yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang merupakan dilema etika yang telah Bapak lakukan atau yang sudah jadi permasalahan Bapak mungkin yang ditemukan di dalam sekolah, yaitu di SDN Bulan Brabehan. Selama ini saya mengidentifikasi kasus per kasus itu melalui tahapan, melalui beberapa proses, melalui suatu kejadian. Misalnya kalau di sekolah itu terkait kedisiplinan, misalkan seperti itu. Maka saya akan melihat situasi di situ, saya akan olah data, apakah misalnya GTK tersebut memang setiap hari atau tidak, atau hanya karena suatu masalah di rumahnya, atau ada sesuatu hal yang menyebabkan terjadinya masalah ini. Maka itu menjadi bagian dari identifikasi yang saya lakukan. Step by stepnya akan saya lakukan. Saya akan mengolah data dulu, apakah data ini bisa saya jadikan sebagai patokan sehingga nanti saya bisa mengambil sebuah keputusan itu. Seperti itu. Baik, begitu Pak ya. Saya mulai mengerti apa yang Pak Aris bicarakan pada saya tadi ya. Jadi selanjutnya Bapak, bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di lingkungan SDN Bulan Brabehan ini, terhadap kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apa yang akan Bapak lakukan? Maksudnya salah satu apa yang Pak Aris jalankan dalam pengambilan keputusan tersebut? Saya akan melakukan pengambilan keputusan itu menurut skala prioritas dulu. Mana yang harus saya dahulukan? Sehingga seandainya dua-duanya ini mengandung unsur kebajikan, tetapi apakah kebajikan ini juga sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, itu menjadi hal awal dulu. Kalau dua-duanya ini sama-sama bijak sesuai dengan keadaan, tetapi tujuannya berbeda, tentu setiap kasus akan berbeda tujuan. Sehingga akan berbeda tujuan, sehingga arahnya akan saya arahkan ke tujuan itu, sehingga prioritas pengambilan keputusan akan saya ambil seperti itu. Berarti gini ya Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan ketika Bapak akan mengambil sebuah keputusan dari dilema etika tersebut? Tentu yang saya lakukan adalah melakukan seperti tadi, identifikasi itu tetap saya lakukan dulu. Identifikasi, kemudian pengolahan data tetap saya lakukan, kemudian fakta-fakta yang terjadi di lingkungan sekolah itu seperti apa, itu saya lakukan, sehingga nanti dalam pengambilan keputusan itu betul-betul sesuai dengan harapan yang saya inginkan dan sesuai dengan tujuan yang awal tadi saya sampaikan, sehingga apa yang saya inginkan itu betul-betul tercapai, seperti itu. Bagus begitu Pak. Berarti setelah itu Pak Nggih, apakah ada salah satu contoh kasus dilema etika yang pernah Bapak temukan di lingkungan sekolah ini, misalnya Pak salah satunya? Ini terkait etika guru. Ini juga menjadi persoalan bagi kami, terutama kami sekolah kami rata-rata adalah guru muda, sehingga terkadang dalam tanda kutip itu dari unsur kedisiplinan, etika dengan yang lebih senior itu seperti apa,
itu sehingga memunculkan bagaimana cara untuk memberikan pemahaman terhadap mereka sehingga di satu sisi tidak menyakiti perasaan pendidik tersebut atau pengajar tersebut, tapi di sisi lain juga mampu memberikan pemahaman, keteladanan, atau mungkin paling tidak memberikan semacam pengetahuan lah bahwa apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan etika, sudah sesuai dengan norma, atau sesuai dengan aturan, paling tidak sesuai etika dari sekolah yang kita kehendaki itu seperti apa. Itu contoh kasus yang terjadi, sehingga ya seperti itu ya. Ketika ada contoh kasus itu ya Pak, berarti tadi Bapak sudah melakukan langkah-langkah sesuai prosedurnya ya. Sekarang tadi apakah Bapak juga melakukan refleksi dari sebuah pengambilan keputusan tersebut? Tentu, refleksi itu penting sekali. Refleksi itu merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah, sehingga dalam pengambilan keputusan itu apakah memberikan dampak atau tidak, apakah keputusan itu juga sesuai dengan apa yang kita kehendaki, atau prosedur-prosedur sudah sesuai atau belum. Ini penting kita lakukan refleksi, sehingga nanti dalam pengambilan keputusan atau dalam hal apa saja itu betul-betul kedepannya itu bisa digunakan kembali. Jadi bisa lebih baik lagi iya, ya Pak? Betul sekali. Nah, apakah selama ini Bapak sudah menganggap efektif pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Di satu kasus mungkin efektif, tapi saya tidak menutup mata, memang di kasus berbeda tentu masih kurang efektif. Namanya sebuah keputusan tentu ada titik lemah, ada titik kurangnya, atau ada kelebihan dan kekurangan. Itu menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan, tetapi dengan langkah yang kita lakukan, jika memang tidak efektif, maka perlu langkah tambahan apa, itu menjadi hal yang perlu saya lakukan. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, tantangannya tentu ini berkaitan dengan sisi manusiawi kita sebagai seorang kepala sekolah. Di satu sisi dituntut sebuah penegakan aturan, tetapi di sisi lain juga kita sebagai teman, sebagai manusia, kan harus bisa memanusiakan manusia, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri. Terkadang ya namanya orang itu perasaan nanti ada unsur kekhawatiran, jangan-jangan apa yang saya ambil keputusan itu juga menyakiti perasaan pendidik, seperti itu, teman-teman yang lain seperti itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Bisa jadi kan apa yang sudah kita ambil itu bisa diterima apa enggak, kan kita juga nggak tahu ya Pak. Iya. Mungkin kalau di hati kita Iya. itu dunia diterima kan ya Pak, tapi kan nggak tahu di hati orang lain ya, atau perasaan rekan ya. Sehingga kadang-kadang apa yang kita anggap baik belum tentu bagi orang lain baik, bagi teman-teman baik, tapi setidaknya kita berusaha memberikan yang terbaik gitu aja. Oh begitu ya Pak ya, bagus sekali Pak. Lalu Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema tersebut? Apakah juga Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau dalam bentuk prosedur seperti apa yang akan Bapak selesaikan? Saya akan memandang satu kasus per kasus. Nah, kalau kasusnya memang bisa diselesaikan dalam satu hari dan memungkinkan untuk kita selesaikan, ya kita selesaikan. Tetapi kadang-kala yang berkaitan dengan teman-teman, dengan anak-anak, atau dengan kondisi sekolah yang mungkin harus dari prosedur awal, ya sudah kita bikin jadwal ulang, kita bikin jadwal, kita tata dengan sedemikian rupa, kemudian kita buat proses-prosesnya kita ikuti lah, prosesnya kita jalankan, kita ikuti seperti itu. Berarti itu Pak, setiap kasus itu kan berbeda dalam betul. pengambilan keputusan ya. Berarti kadang kalau kasus tersebut bisa diselesaikan hari ini juga, ya berarti bisa hari ini. Tapi kalau tidak, berarti kita harus saling berkolaborasi lah ya, bermusyawarah, berkolaborasi dengan semua stakeholder, baik dengan guru, bahkan dengan penjaga, dengan orang tua, kemudian dengan kalau perlu dengan pengawas juga kita ajak untuk berbicara bagaimana menyelesaikan permasalahan sehingga nanti dalam pengambilan keputusan itu betul-betul efektif sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik Pak, saya sekarang sudah mengerti apa yang Bapak sampaikan ke saya. Selanjutnya Pak,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Banyak faktor sih sebenarnya. Faktor pertama itu tentu kita faktor seseorang ya. Kita itu kembali ke bahwa seorang kepala sekolah juga manusia, tentu butuh berperasaan juga, itu menjadi pendorong pertama. Yang kedua itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia maksud saya adalah sumber daya dari kondisi sekolah ini sendiri. Itu juga menjadi hal yang penting yang harus perlu kita semacam kita manfaatkan sehingga nanti dalam pengambilan keputusan betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik Pak, kalau gitu dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ke saya nih, sekarang pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau hal menarik apa yang Bapak sudah laksanakan tadi terhadap pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Yang paling menarik sebenarnya dalam pengambilan keputusan yaitu bahwa setiap kali pengambilan keputusan kita perlu berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan beberapa pihak. Jangan karena merasa sebagai seorang kepala sekolah memiliki hak penuh atas sebuah keputusan, kemudian kita main ambil keputusan tanpa pemikiran dulu, hanya mengandalkan emosi sesaat. Tidak seperti itu, karena ini adalah lembaga, tentu butuh kolaborasi dengan berbagai pihak. Itu yang menurut saya lebih menarik, sangat menarik, bahkan saya sangat senang sekali kalau misalkan ada sesuatu masalah itu nggak harus saya sendiri, malah saya cenderung mencari sumber-sumber lain, menanyakan ke teman-teman bagaimana kalau terjadi seperti ini, bahkan dengan pihak atasan, dengan pengawas juga saya libatkan, sehingga nanti harapannya dalam pengambilan keputusan betul-betul efektif sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Baik Pak, betul sekali ya, dengan luar biasa. Berarti jadi pemimpin sekolah itu ternyata ya tidak gampang ya Pak ya, karena kan apa ya, kita harus menyatukan semua warga yang ada di sini ya. Berarti dari pengalaman apa yang sudah Bapak sampaikan tadi kepada saya juga hanya ingin semoga menjadi pengalaman lah bagi saya ya Pak ya. Nanti saya ketika terjun ya insya Allah mungkin dia harus terjun gitu, moga-moga saya juga bisa dapat mengambil keputusan sesuai dengan apa yang diharapkan, baik itu dari murid, dari rekan guru ya, baik di orang tua atau juga bisa di lingkungan masyarakat ya Pak, agar bisa diterima dengan baik dan dapat efektif. Nah, saya hanya itu saja Bapak yang mungkin dapat saya tanyakan ke Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk saya, sudah merepotkan. Tidak apa-apa. Terima kasih. Saya senang juga diwawancarai sehingga mungkin apa yang saya sampaikan ini menjadi ya semacam pembelajaran bersama lah. Kalau nanti saya kurang juga perlu masukan dari Mbak Uswa, Bu Uswa, mungkin silakan. Saya dengan teman-teman siapapun juga menerima ketika misalnya kurang begini, ayo kita bersama-sama demi kebaikan sekolah kita. Bagi saya seperti itu. Terima kasih Mbak Uswa. Saya juga terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.